Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya bernama Neneng Tuti Yuniarti, guru SMA Negeri 4, akan menyampaikan materi berpikir kritis dan praktik. Saya sadar saya berpikir kritis, ya. Pengertian berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang. 1. Dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Yang kedua, subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini. Yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Jadi intinya, berpikir mandiri adalah berpikir dengan orientasi pada diri sendiri, ya. Lanjutkan. Tiga, berpikir kritis mengendalikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Maaf ya, ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan memecahkan masalah serta komitmen untuk mengatasi egositisme dan enositisme. Jadi ketika kita akan mengajukan berpikir kritis, maka jauhkanlah perasaan ego kita, ya, tapi utamakan adalah sikap kita terbuka terhadap orang lain, ya, menerima pendapat orang, menghargai, ya, inilah yang dimaksud dengan berpikir kritis, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara memahami berpikir kritis, ya? Apa berpikir kritis, ya? 1. Menilai suatu klien. 2. Keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Jadi kita ketika menilai seseorang atau sesuatu persoalan, kita yakin, ya, itu penting karena keyakinan, karena untuk memperkuat argumen yang kita kemukakan. Kemudian apa hasilnya? Penilaian terhadap sesuatu klien, saya terima, saya tolak, saya tangguhkan. Jadi ketika dia berpendapat, maka kita berpikir, apa kira-kiranya sikap kita yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang tersebut, ya. Kemudian keyakinan kita terhadap penilaian tersebut, saya ragu, saya yakin. Jadi ketika kita ada keraguan, ya, maka nggak usah diutarakan. Tetapi yakin bahwa kita juga mempunyai prinsip, ya, untuk menyikapi bagaimana pola pikir siswa, ya, menghadap menyikapi persoalan yang ada. Kita lanjutkan. Apa stimulus berpikir kritis? 1. Klien dari luar. 2. Bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, lilik ragu, jalan cerita, suatu film apapun. Jadi hal ini akan menunjang, ya. Kemudian apa yang khas tentang berpikir kritis ini? Ketika menilai suatu klaim, proses berpikir kita harus cermat dan berhati-hati atau careful, ya. Jadi kita tidak asbun, jadi harus memikirkan apa efek dari argumen yang kita kemukakan, ya. Kita lanjutkan.
Apakah semua orang berpikir kritis? Ya, semua orang bisa berpikir kritis karena adalah salah satu bentuk higher order thinking yang alamiah secara genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Namun demikian, tidak semua orang rajin berpikir kritis. Analoginya, semua manusia memiliki otot, tapi tidak semua manusia berotot. Yang berotot adalah olahragawan. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam e-learning? Perhatikan langkah-langkah argumen ini. 1. Adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktikkan student e-learning, ya. Nah, kemudian 2, semua metode student controlled learning menuntut murid harus terampil berpikir kritis. Inilah pembelajaran di abad 21, ya. Jadi guru maupun siswa harus kritis, ya. Kemudian, murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya punya berpikir kritis. Jadi, di sini ketika kita melakukan diskusi kelompok, upayakan adalah anggotanya bervariatif sehingga kelompok itu aktif, ya. Karena tidak semua siswa memiliki potensi yang sama. Di kelas memiliki keanekaragaman, ya. Lanjutkan. Guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah, sehingga guru merupakan contoh yang wajib ditiru oleh siswa, ya. Apakah hubungannya dengan kerangka SAMR? Ya, jawabnya. Tingkat modification hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran insentif berpikir kritis, ya. Karena dengan teknologi maka siswa akan lebih peka terhadap teknologi, terhadap persoalan yang ada di sekitarnya, ya. Bagaimana praktik saya sadar, saya berpikir ini akan lebih efektif, ya. Bentar. Lakukan dengan sadar, semua orang secara naluriah sudah mempraktikkan ini dalam ucapan dan berpikir sehari-hari. Bedanya dalam praktik ini Anda harus cermat dan berhati-hati, ya. Kemudian yang kedua, sesering mungkin, tepatnya mulai sekarang, setiap Anda melakukan ini, ucapkan juga dalam hati, saya sadar berpikir ini, berpikir kreatif, ya, kreatif dan kritis, maaf. Kemudian ekspresikan melalui medium apapun, ya. Yang satu, entry di buku, catatan harian, notebook, dan lain-lain, ya. 2, post di media sosial atau refleksi di Instagram, YouTube, Facebook, ya. Dan 3, berpendapat di chat grup atau Telegram dan WhatsApp. Tapi catatan, ya, karena like Anda, jadi Anda adalah harimaumu. Jadi hati-hati dalam berkomentar, ya. Selanjutnya, apakah komponen saya sadar? Saya berpikir. 1. Apa istilah aslinya? Saya sadar. 1. Notice, ya. Saya berpikir, wonder, ya. 2. Dimensi tingkah laku apa yang dilatih? Saya sadar, melakukan observasi. Ya, saya berpikir,
insting ya. Kemudian apa yang dilatih? Saya sadar, berpikir, induktif dan deduktif, berpikir, konvergen dan divergen ya. Sebagai catatan, dalam berpikir konvergen seseorang akan membawa material atau pengetahuan dari berbagai sumber yang menunjang suatu permasalahan, menghasilkan adanya kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Sebuah jawaban yang benar, sedangkan cara berpikir divergen adalah pada dasarnya adalah pemecahan masalah sama ya. Jadi untuk mencari suatu kebenaran. Baiklah, pada kesempatan ini ya jangan lupa, maaf sebelumnya ya saya ingatkan ya, saya sebagai guru menuntut kalian ya, siswa, pendidik ya, untuk belajar berpikir kritis terhadap situasi ya. Kemudian di sini apa yang dilatih ya. Jadi saya sadar tingkah laku. Tingkah laku siapa? Tingkah laku manusia atau orang yang di sekitarnya. Kita melakukan observasi langsung. Seandainya objeknya berbentuk tempat, suatu tempat ya, kita datang ke sana. Seperti halnya di Bogor. Bogor itu kan terkenal kota hujan. Jakarta itu memberikan sebutan bahwa Bogor itu pengirim hujan. Sementara kita berpikir kritis, lihatlah keadaan. Keadaan Bogor dan Jakarta posisinya di atas adalah Bogor. Sementara Jakarta ada di bawah. Sementara air itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi benar, andai banjir pasti yang kena dampaknya adalah Jakarta. Ya, kemudian sensitivitas alat indera. Jadi kita harus peka terhadap penglihatan, pendengaran, perasaan, ya, kemudian perabaan juga harus peka, ya. Jadi dengan indera di sini kita memanfaatkan. Jadi jangan asal melihat, ya, tapi kita buktikan dengan kepala mata sendiri istilahnya, sehingga argumen yang kita sampaikan tidak hoax, ya, tapi kita menyampaikan argumen yang sebenarnya, menyampaikan pola pikir kritis yang sebenarnya. Saya berpikir secara induktif dan deduktif. Kalau induktif yaitu biasanya diawali dengan penjelasan, baru akhirnya adalah suatu kesimpulan. Sedangkan deduktif ya adalah kebalikannya. Kita kemukakan kalimat utamanya. Mengapa ya Jakarta selalu banjir misalnya. Maka di sini dijelaskan argumennya apa. Maka kita dikatakan berpikir kritis. Jadi tidak hanya informasi-informasi asal bunyi, tapi kita gali dari berbagai informasi sehingga informasi kita tidak menimbulkan dilema atau persoalan di kemudian hari, ya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai berpikir kritis, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendidik, bagi siswa, dan untuk pendengar yang setia dalam YouTube. Pendengar, kemudian penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.